YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Ya pemirsa, modus dari aksi gendam ini adalah mentargetkan wanita dan memanfaatkan situasi lengah sehingga bisa ditipu daya. Dan kabarnya ada 2 pelaku lainnya masih menjadi buron. Betul sekali. Selain 2 pelaku lain, apakah juga masih ada korban lain? Kita akan berbincang dengan Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Indra Mardiana. Selamat siang, Pak Indra. Selamat siang, Mas. Baik, Pak Indra, untuk pelaku, ada 2 yang buron. Apakah identitasnya sudah diketahui dan di mana lokasinya, Pak? Sementara terkait dengan kejadian ini bahwa kami memang betul mengamankan 4. Kita bisa lakukan penyidikan lebih lanjut untuk 2. Untuk inisial sudah kami dapat, yaitu J dan T. Sementara masih kami lakukan pencarian kepada yang bersangkutan. Namun demikian, semuanya terkait dengan yang bersangkutan sudah kami dapatkan. Tinggal menunggu anggota kami melakukan penangkapan kepada 2 tersangka tersebut. Sudah berapa total korban yang berhasil dikonfirmasi ataupun melapor, Pak? Sementara dari hasil kami setelah kejadian di awal Februari dan awal Maret, kami mendata 2 kejadian sesuai dengan apa yang kami sampaikan pada saat rilis kemarin. Nah, kalau untuk modus gendam ini, apakah memang sudah sering terjadi di wilayah di daerah sana, Pak? Di wilayah Semarang sementara masih kami kompulir, itu baru kejadian di awal, yaitu awal Februari dengan awal Maret. Jadi baru 2 kejadian. Oke. Jadi modusnya itu gendam atau tipu-tipu sebagai orang pintar untuk menyembuhkan ilmu santet? Karena biasanya gendam ini membuat pelaku sendiri itu tidak sadar. Jadi modus dari 2 pelaku yang awal dengan 2 pelaku yang lain, di mana yang bersangkutan adalah mendekati seorang wanita yang berada di dalam mal. Kemudian yang bersangkutan diajak berbicara, diajak ngobrol, seolah-olah orang itu menanyakan saya akan mengirimkan sesuatu atau barang itu. Kemudian terjadi komunikasi, sampailah terjadi bahwa si pelaku dapat memperdaya korban dengan berpura-pura bahwa yang ada pada tubuh korban ada penyakit dan lain sebagainya dengan menggunakan alat bantu yang dibawa, yaitu peluru. Pak Indra, boleh diberikan tips kepada masyarakat agar nanti ketika mereka berada di tempat umum tidak mudah terkena gendam? Baik, imbauan kami kepada seluruh masyarakat baik itu Semarang ataupun wilayah lain terkait dengan modus ini mudah-mudahan tidak terjadi. Apabila nanti setiap masyarakat yang melaksanakan kegiatan apapun di tempat keramaian, hiburan, dan tempat lain, apabila ada yang mengajak komunikasi, berbicara, manakala itu tidak kenal, lebih baik diabaikan. Kalau memang ada yang seperti begitu, agar segera mendekat kepada petugas, ataupun security, ataupun mencari sehingga orang tersebut tidak menjadi perhatian para tersangka ini. Ini imbauan kami, Pak. Baik, apakah pengamanan juga dilakukan di wilayah Semarang untuk memperketat aksi-aksi ini supaya tidak terjadi lagi? Ya betul, pengamanan semuanya baik itu yang ada di wilayah perkantoran ataupun mal-mal ataupun di tempat lainnya. Nah, untuk kedepannya apakah akan ada diperbanyak CCTV di beberapa wilayah, Pak? Karena kita lihat memang untuk penuntasan kasus ini dibantu oleh CCTV karena banyak CCTV yang berada di sejumlah tempat. Betul, dari wilayah Semarang, kemudian dari pemerintah daerah juga sudah ada hampir kurang lebih 1.000 CCTV untuk membantu baik itu keamanan ataupun mencegah terjadinya kriminalitas yang terjadi baik itu di dalam gedung, kantor ataupun di jalanan, Mas. Lalu ancaman hukuman untuk pelaku gendam tersebut apa, Pak? Terkait dengan 4 pelaku, kita kenakan pasal 378 ya, penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Sementara tersangka berikut barang bukti kita lakukan penyidikan di Satreskrim Polrestabes Semarang. Baik, terima kasih Pak Indra telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kita harapkan semoga 2 pelaku yang masih buron bisa segera ditangkap.